Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nawangsi, NIM 4221011, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di video kali ini, saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan sebagaimana guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Kalam. Untuk yang pertama, sejarah terbentuknya kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Berakhirnya Perang Siffin dengan kemenangan di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan melahirkan berbagai cecaran dari masyarakat luas. Masyarakat menganggap bahwa Muawiyah telah menzalimi khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, dengan merebut kekuasaan khalifah dengan siasat yang curang. Atas dasar hal tersebut, akhirnya Muawiyah mengambil sikap yang sederhana, politis, namun dibungkus dengan ruhani untuk mencari keabbahasan pengangkatan dirinya sebagai khalifah. Muawiyah menyebarkan doktrin fanatik Jabariyah kepada umat Islam. Ia menyampaikan bahwa apa yang telah terjadi merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dirubah-rubah, baik itu berupa ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Umat Islam hanya harus mempercaya bahwa segalanya telah tertulis. Dengan apa yang telah ditulis berarti telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah yang juga telah tertulis dalam ketentuan, yang artinya kekhalifahan Muawiyah berstandar pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terjadi reaksi pula putra Sayyidina Ali Kamarullah Wajah yang bernama Muhammad, puranya bersama Fatimah bin Hanafiyah, yang dinikahi setelah Sayyidina Fatimah bin Rasulullah wafat. Gerakan Muhammad ini lebih ditekankan pada gerakan kultural dengan mengadakan pengajian di Masjid Nabawi. Dalam perjanjian, Muhammad menyampaikan pemikiran untuk mengkonter pemikiran Muawiyah yang mengedepankan otoritas Tuhan dengan menafsirkan tanggung jawab manusia. Di antaranya, hasil pemikiran adalah bahwa segala sesuatu terjadi sebab tindakan manusia itu sendiri. Allah tidak ikut campur tangan, dan kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia adalah sebab mereka sendiri. Allah juga tidak disandarkan kepada keburukan. Afal al-ibad min al-ibad, bahwa segenap tindakan manusia merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Karenanya, apa yang diperbuat oleh Muawiyah adalah tanggung jawab sendiri, Allah tidak ikut campur. Ini merupakan reaksi intelektual pertama yang menentang konsep Qada dan Qadar, yang menolak konsep Jabariyah dan kemudian dikenal dengan sebutan Qadariyah al-Ula. Pengajian ini dihadiri oleh banyaknya masyarakat. Di antara mereka yang aktif mengikuti pengajian tersebut adalah Wasil bin Atha. Muhammad bin Hanafiyah didukung oleh kedua anaknya, Abu Hashim dan Hasan. Muhammad bin Hanafiyah memiliki murid yang banyak yang tersebar ke berbagai daerah seperti Mesir, Basrah, dan Kufah. Nah, kemudian untuk sejarah Qadariyahnya sendiri, yaitu berkaitan dengan kemunculan Qadariyah. Para peneliti di bidang teologi berbeda pendapat karena penganut Qadariyah sangatlah banyak. Di antaranya Irak, dengan bukti gerakan ini terjadi pada pengajian Hasan al-Basri. Ada perbedaan pendapat mengenai latar belakang kemunculannya aliran Qadariyah, yaitu menurut Harun Nasution, kemunculan Qadariyah erat kaitannya dengan masalah perbuatan manusia, bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Kemudian berbeda dengan aliran Jabariyah, aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu dan meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kudrah untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadarnya Allah. Ibnu Taimiyah mengemukakan sejarah timbulnya paham Qadariyah muncul sebelum paham Jabariyah. Paham Qadariyah muncul pada periode terakhir sahabat, yaitu ketika timbul perdebatan tentang Qadariyah atau ketetapan Tuhan. Terkait penolakan terhadap Qadar ini, para ulama salaf dan para imam telah membantah tentang pendirian kaum Qadariyah, Jabariyah, dan bidah-bidah kedua golongan ini. Lalu, menurut Ibnu Nabatah, seorang ahli penulis kitab Syahrul Uyun, mengatakan bahwa orang yang mula-mula mengembangkan paham Qadariyah adalah seorang penduduk dari Irak.
Pada mulanya ia seorang Nasrani, kemudian masuk Islam dan akhirnya menjadi Nasrani lagi. Dari orang inilah Mahad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi mengambil paham Qadariyah. Dapat dipahami bahwa pengaruh keyakinan Masehi munculnya aliran ini karena pada masa itu kaum muslimin bersentuhan langsung dengan penganut agama Yahudi dan Nasrani, termasuk di dalamnya muncul pengaruh Israiliyah yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk yang kedua, persoalan yang ada di lingkungan kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang melibatkan ayat-ayat berikut sebagai kekuatannya. Untuk paham Jabariyah terdapat dalam surat Asy-Syafa'at ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dan terdapat pada surat Al-Anfal ayat 17, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ramaita iza ramaita walakinnallahu mara, yang artinya, dan bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Dan untuk paham Qadariyah terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bil anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang pada diri mereka sendiri. Dan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap pemikiran Qadariyah dan Jabariyah? Nah, sikap terhadap Jabariyah dan Qadariyah yakni lebih berhati-hati dengan pemikiran tersebut. Karena Jabariyah berpikir bahwasannya semua yang dilakukan manusia adalah kehendak Tuhan. Jika kita melakukan kemaksiatan adalah kehendak Tuhan dan sangat menyimpang dengan pikiran Ahlu Sunnah, karena Ahlu Sunnah atau kebaikan kita yang kita perbuat. Lalu jika pemikiran Qadariyah pun sama, tidak percayanya akan takdir karena pemikiran mereka bahwa sesuatu kehendak manusia itu sendiri, sedangkan takdir yang mutlak sudah diatur oleh Tuhan. Dari pemikiran tersebut, sikap yang saya hindari doktrin-doktrin pemikiran tersebut, bahkan jangan sampai pula lingkungan sekitar ada pemikiran tersebut. Boleh saja mempelajari, tapi tidak diyakini karena sebagai bentuk hati-hati agar tidak terpengaruh oleh pemikiran tersebut. Ilmu atau hikmah yang bisa diambil dari pemikiran kelompok Qadariyah dan Jabariyah, yaitu untuk kelompok Jabariyahnya sendiri, kita bisa mengambil ilmu dari pemikirannya yang mempercayai Allah yang sudah mengatur takdir. Sedangkan untuk Qadariyahnya, yakni tekadnya berusaha dalam segala hal apapun. Hikmah yang lain dari mempelajari pemikiran kelompok tersebut ada untuk ilmu baru yang masuk, dan bisa mewaspadai doktrin-doktrin pemikiran tersebut timbul kembali di lingkungan kita. Nah, demikian yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.